Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini kita akan bahas saham Archie ya, saham yang bergerak di bidang pertambangan emas dan punya target jadi perusahaan yang terintegrasi nih soal bisnis emas dari hulu sampai hilir. Mereka punya aktivitas operasinya ya, misalnya dari pertambangannya, pemurniannya, dan jual emas langsung ke customer gitu ya. Dan seperti apa sih prospeknya, kinerjanya akan kita bahas di video kali ini. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini. Gak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke, teman-teman, kita langsung pindah ke layar monitor ya. Kita akan bahas bareng-bareng saham Archie. Sebelumnya disclaimer on dulu bahwa di sini adalah pendapat saya pribadi untuk keperluan investasi, tidak ada ajakan jual beli, apalagi niatan untuk menjatuhkan stakeholders tertentu gitu ya. Ketika saya lagi ngomong kinerja dan lain-lain, semuanya tidak ada unsur untuk menjatuhkan, dan tetap lakukan analisa kalian sendiri ya, karena ini penting banget PR-nya investor gitu ya. So kita mulai dari sekilas perusahaan. Sebelum masuk ke sini, sebenarnya ide dasarnya adalah banyak orang tentu saja mempertimbangkan instrumen investasi lain gitu ya, selain saham gitu. Dan salah satu instrumen investasi yang cukup solid adalah emas gitu ya, karena dari tahun ke tahun dia terbukti kuat gitu ya menghadapi inflasi gitu ya, untuk menjaga nilai mata uang. Dan saya menarik lebih dalam ide investasi emas ini menjadi investasi di perusahaan yang mengelola pertambangan emas gitu ya, punya tambang emasnya. Ini adalah ide dasar saya. Jadi saya tertarik untuk mengeksplor saham Archie. Nah, saham Archie itu dimiliki oleh mayoritasnya adalah PT Raja Wali Corpora ya, grup Raja Wali. Dan mereka ini mempunyai 100% tambang emas Tokatindung ya, Tokatindung ada di daerah Sulawesi Utara. Melalui anak usahanya yaitu PT Meares Soputan Mining, ini ya, MSM, dan Tambang Tondano Nusa Jaya TTN. Dan saat ini masuk tahun ke-10 kurang lebih ya, karena mereka mulai menghasilkan emas di tahun 2011 di tambang Tokatindung, dan sampai dengan tahun 2020 mereka sudah menghasilkan 3,6 juta ton. Jadi ini sudah menjadi capaian yang cukup bagus buat Archie gitu ya. Nah, ini adalah struktur perusahaannya ya. Jadi melalui Raja Wali Corporation, mereka ada Archie di sini, dia punya 100% kepemilikan terhadap Meares Soputan Mining dan tambang Tondano Nusa Jaya gitu ya. Dan di sini Archie punya beberapa anak usaha, jasa pertambangannya ya, kemudian Kreasi Mulia, PT Elang Mulia Abadi, dan Geo Persada Mulia Abadi. Ini jasa kalau nggak salah pengeborannya deh kalau nggak salah ya. Jadi kita akan bahas lagi. Dan perusahaan ini itu saat ini ya, itu punya 4 lini usaha ini. Seperti tadi jumlah anak usahanya, kita coba cek ya. Pertama adalah PT Jasa Pertambangan Perkasa, JPP ya. Ini adalah jasa pertambangan ya, jasa pertambangan. Lalu PT Elang Mulia Abadi Sempurna Emas, ini adalah perdagangan dan pengolahan emas. Nah, ini adalah menariknya Archie ya. Jadi di samping dia mengelola pertambangannya gitu ya, menambang emasnya sendiri, mereka juga bermain di sektor hilirnya, yaitu menjual emas batangan melalui PT Emas ini gitu ya. Dan mereka juga ada karya kreasi mulia ya. Jadi pada intinya perusahaan ini itu bermain di sektor hulu sampai hilir gitu. Jadi mulai penambangannya, konsultasinya, mencetak batang emasnya, dan menjual ke customer gitu ya, menjual ke consumer. Ini adalah sedikit gambaran perjalanannya ya. Jadi di tahun 2010 itu PT Archie ini dibentuk 2010, lalu tahun 2011 ketemu emas pertamanya ya di Tokatindung. Kemudian di tahun 2018 ya, mereka punya namanya pertambangan Araren ya. Ini punya kualitas emas lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan daerah operasi pertambangan sebelumnya. Di tahun 2021 mereka IPO ya, IPO dengan kode sahamnya ARCI gitu.
Oke, sekarang kita lanjut ke kinerjanya ya teman-teman. Kita mulai dari pendapatan, di mana pendapatannya Archie di tahun 2021 secara keseluruhan itu mengalami penurunan ya, sebesar minus 9,6% dari sebelumnya 5,4 triliun menjadi 4,9 triliun ya. Jadi terjadi penurunan. Dan bagaimana secara kuartalnya? Di kuartal 1 2022 mereka mencatat kinerja yang cukup bagus ya, dengan 1,1 triliun berbanding dengan kuartal 1 2021-nya sebesar 852 triliun. Pada akhirnya kinerjanya mereka naik 35% dibandingkan Q1 2021. Nah, ini adalah operasional trennya ya perusahaan, di mana yang menarik adalah di sini tahun 2021 itu banyak sekali yang namanya waste mine. Jadi barang-barang yang menjadi hasil tambang yang akhirnya menjadi sampah gitu ya, tidak bisa dikelola lebih lanjut, dan itu berbanding lurus dengan gold production-nya teman-teman ya. Gold production di mana tingginya waste mine ini mengakibatkan jumlah gold production-nya, jumlah produksi emasnya itu menjadi berkurang ya, tinggal 194. Nah, ini istilah-istilah ini saya tambahin sedikit pengertiannya teman-teman ya. Jadi yang pertama kali harus didapat itu adalah ore ya, ore. Jadi perusahaan ketika menambang itu nanti dia meledakkan apa namanya, dinding-dindingnya gitu ya, lokasi tempat tambangnya itu akan mendapatkan ore gitu ya, akan mendapatkan ore. Nah, nanti dari ore ini sudah ditambang, baru diproses ya, ore proses, dan akhirnya menjadi gold production. Itu sekilas alurnya teman-teman. Jadi makanya kalau di sini kita lihat waste mine-nya sudah sebesar ini, kita lihat ore mine-nya juga kecil ya. Ore mine-nya kemudian sampai diproses dan tinggal jadi emas menjadi sedikit dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya yang selalu mencapai angka 200-an gitu ya. Di tahun 2021 justru berkurang menjadi 194. Laba bersihnya untuk year on year-nya turun 37%, minus 37%, sementara secara kuartal on kuartal labanya naik 11,5%. Jadi ini capaian yang membuka tahun dengan cukup bagus sebenarnya untuk Archie, meskipun nanti di belakang kita akan bahas bahwa ada tambang mereka yang terkena bencana alam. Ekuitasnya mereka di tahun 2021 itu 32% ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan 2021 adalah tahun pertama mereka melantai di bursa. Kalau kita ngelihat sebelum-sebelumnya ya, perusahaan ini tuh menariknya ROE-nya selalu besar-besar teman-teman ya. Di tahun 2020 ROE-nya 130%, di tahun 2019 53%, di tahun 2018 66%. Jadi ketika dia turun sampai 32%, sebenarnya agak dipertanyakan gitu ya, kenapa bisa turun dalam ini gitu, karena sebelumnya selalu di angka 50-60%. Tapi tentu saja 32% itu masih merupakan ROE yang menarik untuk kita perhatikan gitu ya, masuk dalam watchlist saham yang akan kita pilih gitu. Ekuitasnya mereka saat ini sudah ada 3,3 triliun. Ini liabilitasnya, di mana jumlah liabilitasnya mereka cukup besar ya, dari 1,3 kali. Total liabilitasnya sekarang mencapai 6,5 triliun. Total asetnya mereka ada 9,8 triliun ya, di mana ROA-nya di tahun 2021 full year-nya adalah 11%. Dan kalau kita lihat di sini jumlah kas-nya bisa dibilang sedikit gitu ya. Mereka hanya punya 176 miliar kas dibandingkan dengan total aset keseluruhan sebesar ya hampir 10 triliun. Jadi nggak nyampe 10% jumlah kasnya gitu ya. Dan salah satu faktornya adalah mereka tuh banyak bereksplorasi gitu ya, banyak bereksplorasi di sini ya. Mereka sudah mengeluarkan 29 miliar juga, ada properti pertambangan 3,9 triliun. Sehingga total asetnya mereka ya, kalau kita melihat dari sisi arus kas, sebenarnya arus kasnya mereka itu banyak terserap di sini ya, di arus kas investasi. Kenapa? Karena mereka sebagai perusahaan tambang itu masih terus eksplor teman-teman ya, wilayah-wilayah tambang mereka gitu ya, supaya bisa mendapatkan cadangan-cadangan emas. Dan lahan dari yang mereka punya sekarang itu baru 10% yang mereka kelola. Jadi mereka harus masih riset terus
ya invest untuk bisa mendapatkan cadangan-cadangan emas baru di Tokatindung ini gitu. Pergerakan harganya turun hampir 60% dan dia baru melantai 2021 ya, jadi belum membagikan dividen. Dan ngelihat kinerjanya di 2021 dan 2022 ada gangguan bencana alam, saya pikir mereka juga mungkin tidak membagikan dividen di tahun ini, dan semoga mulai membagus adalah setelah masa-masa bencana alam ini ya, bisa recovery semua. Dan nanti terkait dengan bisnis refinery Arci gitu ya. Sekarang kita bandingkan dengan kompetitor ya. Saya memilih 4 perusahaan yang cukup familiar lah ya untuk pertambangan emas. Yang pertama adalah MDKA, lalu ada Antam tentunya, dan BRMS ya, pendatang baru yang cukup menarik perhatian nih, BRMS. Oke, kita mulai dari pairnya ya. Pairnya Arci 14 kali, sementara MDKA 23 kali. Karena memang harganya melesat tajam di MDKA ya. Antam pairnya 7 kali dan BRMS 312 kali ya. Lalu untuk PBV-nya Arci 2 kali, MDKA 8 kali, Antam 1,8 kali, dan BRMS 2 kali. Jadi rata-rata selain MDKA, perusahaan-perusahaan tambang emas ini PBV-nya berada di 2 kalian gitu ya. Dan ini sesuai dengan mirip-mirip lah dengan sektornya ya, di mana 1,79 kali untuk rata-rata PBV-nya. Sementara untuk profitability Arci 11,7% ya di kuartal ini, dibandingkan dengan MDKA, Antam, dan BRMS tertinggal jauh ya. Dan semoga memang salah satu gangguannya adalah gangguan tambang emas tadi ya. Dan kalau itu sudah beroperasi, nanti kita akan pantau kuartal 2 dan kuartal 3. Kuartal 2 sepertinya belum beroperasi, jadi kemungkinan kuartal 3 dia bisa beroperasi. Manajemen effectiveness, ROE-nya paling bagus ya. Antam 12%, MDKA 13%, BRMS 6%, Arci 30% ya. Meskipun secara historis baru tahun 2021 ya yang bisa kita lihat full. Sebelum-sebelumnya kan mereka belum melantai gitu ya. Untuk revenue perusahaan, Arci ini nggak terlalu kalah gitu ya kalau kita bandingin dengan MDKA. Dia 5,2 triliun, MDKA 6,5 triliun, dan Antam nggak terlalu jauh lah ya kalau kita ngomongin Antam, karena memang bukan cuma emas, dia nikel dan banyak tambang-tambang strategis dimiliki oleh Antam. Sementara BRMS juga terlalu kecil ya, 174 miliar. Ini adalah harga saham Arci, di mana kalau secara tren kita bisa melihat saham ini turun terus gitu ya, turun terus. Dan dari PE deviasi 1 tahun, karena kita baru melihat 1 tahun, saat ini posisinya adalah strong under value teman-teman ya, sangat under value. Dan sebenarnya harga ini dengan kondisi sekarang yang tambang belum mulai pulih dan lain-lain, saya pikir kita masih bisa melakukan kesempatan untuk menawar Arci turun lagi gitu ya, meskipun harga sekarang itu sudah cukup menarik buat saya. Ke prospeknya ya, jadi Arci ini mengelola Tokatindung teman-teman ya, area Tokatindung, di mana area Tokatindung ini akan dikelola oleh Arci sampai tahun 2041 kontrak karyanya gitu ya, dan akan diperpanjang lagi 10 tahun per periode, 10 tahun per periode. Jadi masa depan Arci di Tokatindung itu masih panjang teman-teman ya, masih cukup banyak mestinya gitu ya, cadangan-cadangan emas yang bisa ditemukan di Tokatindung. Kemudian kalau kita ngelihat strategi perusahaan jangka pendek gitu ya, mereka menargetkan mendapatkan cadangan biji emas baru ya sebesar 5,3 juta sampai 13 juta ons gitu ya. Dan ini diprediksikan bisa mereka dapatkan sampai 5 tahun ke depan. Kalau misalkan 5 tahun ke depan tentu saja gitu ya, ini bisa meningkatkan pendapatannya Arci kalau mereka mampu merealisasikan cadangan biji emas ini menjadi emas akhirnya gitu ya, bisa diambil. Dan kalau kita ngelihat ya di sini saat ini itu Arci baru mengeksplorasi kurang dari 10% teman-teman ya dari lahan konsesi. Lahan konsesinya kurang lebih 40.000 hektar. Mereka baru main di 4.000 hektar. Jadi story-nya masih panjang sebenarnya untuk saham Arci ini gitu ya. Karena lahannya masih luas, masih banyak cadangan-cadangan emas yang bisa dieksplor dari sana gitu ya. Dan saat ini kapasitas pengolahannya adalah 3,6 juta per tahun, dan rencananya ekspansinya ya itu bisa sampai 8 juta ton di akhir tahun 2025. Jadi
3 tahun lagi perusahaan ini tuh kurang lebih punya kapasitas 2 kali lipat teman-teman ya, 2 kali lipat. Jadi kalau kapasitasnya naik 2 kali lipat, kita bisa asumsikan juga pendapatannya bisa naik 2 kali lipat dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Nah, ini belum ini juga perlu mempertimbangkan faktor bencana alam gitu ya, karena sekali lagi bencana alam itu sesuatu yang cukup sering terjadi di tambang-tambang gitu ya, dan ini beresiko gitu. Ini faktor resiko yang harus dipahami oleh investor. Jadi bisa saja sebuah perusahaan ini lagi cukup bagus gitu ya hasilnya, tapi kemudian terjadi bencana alam sehingga mereka nggak bisa beroperasi dan akhirnya pendapatannya atau labanya akan berkurang. Dan di tahun 2021 mereka membuka pengembangan ya Araren tahap 5 ya. Araren ini yang punya kualitas emas lebih tinggi ya di tahun 2021, sehingga mereka asumsikan bisa mendapatkan income lebih nih di tahun 2022 dengan kualitas emas yang lebih bagus. Kemudian mereka masih melanjutkan eksplorasi ya di wilayah koridor barat ya. Ini teknis-teknis banget lah ya. Tapi yang penting, salah satu yang menarik adalah merealisasikan bisnis pemurnian ya, refinery. Jadi saat ini itu refinery di Indonesia atau di Asia itu belum terlalu banyak setahu saya ya. Antam dia bisa gitu ya, untuk Antam memurnikan emas gitu ya. Tapi Arci sendiri belum bisa, dan pinginnya di tahun ini nih Arci bisa mencapai refinery emas. Nah, kalau mereka sudah bisa memurnikan emas sendiri ya, otomatis income-nya mereka bisa lebih besar, karena ini strategi perusahaan ya, adalah menjadi perusahaan tambang emas yang terintegrasi. Jadi mereka itu dari hulu ke hilir teman-teman ya. Kemampuan untuk eksplorasinya mereka bisa, kemampuan untuk nambangnya mereka bisa, kemampuan untuk memurnikan emasnya bisa, dan kemampuan untuk menjual barang akhirnya gitu ya, berupa emas-emas batangan kepada customer. Itu ingin mereka kerjakan nih, jadi terintegrasi. Dan ya tahun 2022 ini ya, perusahaan sudah kasih statement bahwa mungkin akan berkurang sekitar 25%, tapi karena faktornya adalah bencana alam, saya pikir oke aja sih gitu ya. Karena apa? Karena ya memang ada damage perusahaan, labanya berkurang, tapi itu kan nggak selamanya ya. Beberapa bulan, katakanlah 6 bulan, maka tempat operasi tambang ini sudah bisa dikerjakan kembali. Itu sih yang penting, itu sih, bukan selamanya terjadi. Sekarang kita udah di bagian akhir video, di bagian kesimpulan. Teman-teman, sebelum lanjut lagi, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan ya. So, kesimpulan gimana Bang? Ya, pertama adalah tahun 2022 ini tahun yang bisa dikatakan manajemen sudah mempersiapkan ada penurunannya hingga 25%. Jadi menurut saya penurunan 25% itu belum terlalu dalam. Dan di samping itu penurunannya itu karena bencana alam ya, di salah satu lokasi tambang. Jadi bukan karena faktor bisnis yang lain gitu ya. Yang kedua, perusahaan ini masih terus ekspansi teman-teman ya. Buktinya adalah keinginan mereka untuk adanya pemurnian emas, fasilitas pemurnian emas milik Arci sendiri ya, yang bisa berjalan di 2022. Nah, kalau mereka bisa memurnikan emas sendiri, mereka nggak perlu pakai jasa pihak ketiga. Kalau mereka nggak perlu pakai jasa pihak ketiga, maka mereka bisa cost saving ya, efektif ya, di dalam mengelola produk-produknya mereka ini. Jadi nggak perlu jasa pihak ketiga, mereka bisa buat sendiri gitu ya. Ketiga adalah pandangan risiko. Teman-teman ingat bahwa di tambang itu bencana alam itu hal yang bisa aja terjadi dan bisa mempengaruhi kinerja, tetapi itu hanya jangka pendek ya, karena perusahaan bisa recovery kembali dan tambangnya itu nggak hilang. Artinya setelah recovery mereka bisa menambang kembali di sana. Yang keempat, strategi investasi saya. Kalau saya untuk saham Arci ini, saya akan membeli secara bertahap teman-teman ya, karena sekarang ini sudah turun 60% ya, sudah turun 60%, tetapi sentimen-sentimennya belum terlalu datang ya untuk tambang-tambang emas ini. Pertama, mereka masih menghadapi bencana alam. Yang kedua, harga emas acuannya juga turun. Jadi di saat situasinya masih belum ada sentimen yang positif, kita bisa melakukan akumulasi pelan-pelan. Jadi beli aja bertahap. Saya akan mulai akumulasi di harga 270 sampai 300 dan targetnya adalah di 600. Jadi kalau naik sampai 600 dari harga sekarang, kurang lebih kita dapat 1 kali beggar teman-teman ya, 1 kali beggar.
Segitu aja teman-teman video kali ini. Semoga bahasan saham RC ini bisa membantu kalian yang tertarik dengan saham-saham di sektor emas gitu ya. Atau teman-teman jadi punya ide baru yang sebelumnya nabungnya emas jadi nabung saham yang punya tambang emas. Dan silakan teman-teman kita juga bisa diskusi bareng. Apa sih yang teman-teman pikirkan ketika kita ngomongin investasi emas atau investasi di komoditas-komoditas emas seperti RC ini. Dan itu aja teman-teman di video dari saya. Semoga membantu kalian. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini supaya banyak orang makin terbantu ketika mulai berinvestasi di pasar modal. Tetap lakukan analisa kalian sendiri karena ini penting banget. So, sampai ketemu di next video guys. God bless you. Bye-bye.